Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabili ta'at wa nahana 'anil jihadi fi sabili taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mu'jizat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan saum yang sudah kita lakukan, saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Saum yang sudah kita lakukan, ada yang sudah pernah melakukan 10 kali atau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Atau mungkin lebih. Padahal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kewajiban kepada kita, tidak mungkin kewajiban itu tidak ada manfaatnya. Dan mustahil Allah memberikan sebuah kewajiban kepada kita ketika kewajiban itu dilakukan oleh kita, kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak mungkin. Pasti Allah memberikan kepada kita sebuah kewajiban syarat dengan manfaat, banyak faedah, dan bisa jadi inilah yang akan menyelamatkan lahir dan batin kita. Tentu saja pasti. Sahabat-sahabat, namun apa yang terjadi ketika melakukan kewajiban, tapi ternyata kewajiban itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan, mungkin jadi beda. Oleh sebab itu, mari kita buka lagi tentang saum itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memberikan guidance kepada kita bahwa kita diberikan kewajiban yang ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Ini kalau bahasa pesantren, tattaqun di sana itu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada sedang akan. Menunjukkan kepada sedang akan. Jadi takwa sekarang bukan takwa yang akan datang, takwa sekarang. Ya, bukan hanya yang akan datang, takwa sekarang dan yang akan datang. Bukan sudah. Sahabat-sahabat yang budiman, maka yang pertama yang dibutuhkan oleh kita adalah niat spesifik. Ramadan ini mau ngapain kita? Ramadan ini mau ngapain kita? Mau apa kita dengan Ramadan ini? Coba lihat ketika seorang pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair sebelum bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bangsawan, seorang hartawan, seorang rupawan, dekat setiap ada kegiatan, setiap ada pesta pasti ada dan pasti dikerumuni oleh wanita. Dan wanita banyak yang terpikat. Tapi ketika sudah masuk kepada panji kebenaran, panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Sampai-sampai ada sahabat yang mencucurkan air mata ketika melihat pakaiannya Mus'ab bin Umair. Karena penuh dengan tambal, lusuh. Sehingga sahabat-sahabat yang asalnya bisa menengadah melihat langsung menundukkan. Tapi yang terjadi karena kuat niatnya, oleh Rasulullah dipercaya. Ujungnya berdakwah ke Madinah. Dan ketika berdakwah ke Madinah mendapatkan hasil 17 orang yang bergabung, yang ujungnya beratkan sebuah perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sekarang saum kita niatnya apa nih? Yang belum nikah dengan saum ini apa nih? Yang sudah nikah niatnya apa nih dengan Ramadan ini? Yang sudah punya anak niatnya apa nih dengan Ramadan ini? Harus jelas. Karena dalam
perkataan ulama, kam min amalin saghirin yasiru kabiron bihusni niat. Banyak amal itu sepele, tapi bisa ada dentuman yang lebih besar. Kenapa? Karena bagusnya niat, hebatnya niatnya. Amalnya kecil, yang diperbuat kecil, tapi dentumannya luar biasa. Kenapa? Karena bagusnya niat. Sehingga silakan kaji, kok kenapa di dalam Ramadan ini niatnya ada niat, ada begini, coba kaji. Apa sih? Filosofinya apa sih? Ketika menghususkan niat. Sehingga perbedaan ulama antara tabiin atau antara memalamkan atau enggak memalamkan, antara Anda yang ngomongkan niat atau tidak, berbeda-beda. Intinya apa sih dengan niat ini? Ramadan ini apa kita? Yang belum nikah, Ramadan ini apa? Harus jadi dentuman. Jangan sampai Ramadan dengan Ramadan kemarin sama. Iya. Pulang lebaran sendiri lagi. Kan itu. Coba apa niatnya? Jangan-jangan ada yang salah nih dengan niat Ramadan ini. Coba lihat, buka lagi Qurannya. Itu dari 183 Al-Baqarah, ketika la'allakum tattaqun, kemudian 184-nya, kemudian masuk lagi 185-nya, kemudian la'allakum tashkurun, kemudian 184-nya. Kok diapit tentang kewajiban saum 186 ada doa. Ada apa sih? Benangnya apa? Kok tadi ada Ramadan, ini kewajiban Ramadan, 186-nya ada doa. Ada apa sih ini? Maka disebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrul doa, bulannya doa. Jangan-jangan niat juga ini. Halo? Yang belum nikah? Iya. Harus kuatkan diri. Ini Ramadan ini saya harus mengakhiri ini. Tidak boleh Ramadan yang akan datang saya menyendiri. Cukup Ramadan 2014 saya menyendiri. Sahur sendiri. Nggak bisa. Mulai. Harus. Faida zamta fatawakal Allah. Kalau sudah, bulatkan hanya Allah. Tapi jangan sampai recehan. Mau nikah? Ya gimana Allah saja yang menggerakkan. Emang Allah apaan? Kan itu. Mau enggak? Maka buat niat spesifik. Supaya banyak amal yang kecil jadi besar. Kembali, banyak amal yang besar jadi kecil. Banyak amal yang besar jadi kecil itu. Oleh sebab itu, spesifikan. Niatnya di Ramadan ini mau apa? Mau ngapain nih di Ramadan ini kita? Yang belum nikah, saya harus nikah. Tidak boleh lewat. 2015. Kalau masih menyendiri, pokoknya dikebiri. Misalnya. Kan gitu. Apa? Harus jelas. Harus jelas. Dan harus mulai rasa kau diri. Supaya kita mau bangkit. Yang selanjutnya, yang sudah nikah. Nikah lagi, ya nanti. Gimana ini? Itu. Yang sudah nikah, kita mulai. Saya punya anak satu. Ketika punya anak satu ini udah termanage belum? Siapa yang ganti popok? Istri atau suami? Ya tugas istri lah, masa tugas suami? Oke. Yang nyediakan popoknya siapa? Terus didetailkan. Oh iya begini, tugas ini. Siapa yang ngebangunin, siapa yang dibangunin. Kan begitu terus saja. Luar biasa. Saya kalau berbicara seperti ini kurang pede karena ada pengantin baru begitu di sini. Baik, ya. Setelah kita mulai niat spesifik, kemudian ada yang harus kita zikirkan. Apa zikirnya kita? Zikru takwa. Zikir takwa. Apa zikir takwa? Coba lihat, ketika la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa,
ternyata diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz takwa, 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 takwa. Bahkan kemuliaan seseorang bukan karena rupawan, bukan karena bangsawan, bukan karena hartawan, karena takwawan. Karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia, paling takwa. Itu. Yang paling ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang takwa. Innallaha ma'al muttaqin. Allah beserta orang yang takwa. Takwa lagi. Zikru takwa, takwa lagi. Orang yang akan kita tolong, orang yang takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, takwa lagi. Kemudian ketika kita berbekal takwa. Wa tazawwadu. Apa? Lupa lagi nih. Itu. Fa inna khairu zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal takwa, takwa lagi. Diulang. Bahkan komitmen Allah kepada orang yang takwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan tempat keluar. Orang yang takwa pasti ada jalan keluar. Orang yang takwa pasti diberi rezeki bi ghairi hisab. Kemudian min haitsu la yahtasib. Terus orang yang takwa lagi. Maka yuk kita zikir takwa. Kita mulai. Kemudian yang ketiga, kita nikmati momen berbuka puasa. Saya lihat ketika berbuka puasa, mohon maaf ya. Itu ketika di depannya ada banyak makanan, udah dimakan ini langsung lirik yang kanan. Wah, saya nggak lihat ininya, lihat matanya aja kan gitu. Luar biasa gitu. Oh, langsung diambil lagi. Lagi dimakan ini, langsung dia ke depan lagi. Waduh, kan gitu. Wah, luar biasa nih kata saya. Itu. Luar biasa nih kan gitu. Ujungnya nggak bisa menikmati. Harusnya bisa menikmati ketika kita berbuka puasa. Insya Allah kita akan lebih empati kepada orang yang di bawah kita. Ini nggak akan ada empati. Apa sebabnya? Kita juga nggak bisa menikmati. Kenapa? Ya tadi itu. Mak. Maksud mak. You understand? Mak. Serakah begitu. Diambil, di sini sudah ada, di sini ada. Aneh itu. Allahu Akbar. Ini nggak bisa. Itu anak kecil. Coba kita harus menikmati lah. Menikmati ketika kita berbuka puasa, luar biasa. Kita tidak bawa apa-apa. Jauh dengan Arab Saudi, jauh dengan Irak, jauh dengan yang produsen kurma, tapi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi ketika kita dimakan kurma itu langsung ingat bahwa ini rezeki dari Allah yang jauh kok didekatkan oleh Allah. Didekatkan oleh Allah, nikmat. Ketika gigitan pertama itu begitu nikmat. Ya Allah, jauh ini. Kalau kita ngambil ke sana enggak akan punya ongkosnya juga kan begitu. Ya kan, silakan pipit kurma. Ada 1 hektar di Madinah kan gitu. Kan gak bisa. Gak punya ongkos. Walaupun suruh mipit kan bisa. Tapi sekarang luar biasa. Berdus-dus-dus tuh kurma. Ketika makan itu kita nikmat gak langsung ke Allah. Langsung ingat ke Allah yang memberi rezekinya. Atau langsung setelah kurma apalagi nih. Kan gitu. Kan gitu. Luar biasa ya. Ketika ambil gorengan kan gitu. Luar biasa yang menggorengnya ingat. Mungkin dia lapar juga sama dengan kita. Dia sudah membuatkan gorengan untuk kita. Berbagai-bagai macam. Enggak dia. Langsung aja. Ada lagi kan. Nggak nikmat. Yang ujung-ujungnya ketika nggak nikmat. Jangankan kita bisa memikirkan yang di bawah. Memikirkan orang yang kelaparan. Memikirkan orang Sudan, memikirkan orang di Gaza, enggak. Memikirkan makan apa lagi, sudah habis belum, kan begitu. Enggak bisa menikmati. Padahal ketika berbuka itulah kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berbahagia farhatani. Ketika kita berbahagia ketika buka dan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini harus nikmat. Apalagi yang pengantin baru, ketika kurma 1 gigit neng, ding, masukkan ke akang 1, luar biasa. Luar biasa. Harus. Yang punya anak juga sama. Siapa lagi kalau kita tidak membahagiakan diri kita dan keluarga kita kalau bukan kita. Langsung dengan istrinya. Mama dulu ya. Gitu. Papa dulu, ayo buka mulutnya. Pang. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ujungnya kan bahagia. Ramadan, bulan bahagia. Ramadan, bulan ketentraman. Betul, memang dirasakan. Nggak ada kekecewaan. Luar biasa, luar biasa. Ketika membangunkan istri atau suami, dikecup dulu. Luar biasa. Begitu pengantin. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan sahur untuk tafakur kita. Ketika kita sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur mereka istighfar. Kita mulai ketika sahur itu, luar biasa. Yang asalnya tidak mau, kok jadi mau, karena ini perintahan Allah, karena Rasul juga menyuruhkan, luar biasa. Terus menikmati ritme ini, sehingga di dalam rumah tangga bisa dibawa sahur ini. Suami mulai masak, istri mulai makan. Hari berikutnya istri yang masak, suami yang makan. Hari berikutnya kesiangan sama-sama. Sama-sama. Kan itu. Jangan saling menyalahkan. Luar biasa enak. Nikmat ketika kita sahur. Nikmat. Kemudian yang selanjutnya, menyempurnakan ibadah-ibadah ritual kita. Menyempurnakan ibadah ritual kita banyak yang harus kita sempurnakan. Yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan. Jadi jangan sampai berbagi kebahagiaan itu kita ngasih duit. Enggak. Bukan hanya itu hanya variabel. Jadi itu bukan pokok. Jadi orang yang kalau bahagianya dikasih duit, mungkin korun itu yang paling bahagia. Korun itu yang paling bahagia. Jadi jangan sampai ketika dikasih duit baru bahagia, enggak. Mulai. Walaupun dengan yang sedikit, mulai dengan senyum. Apalagi dengan suami istri, masa harus cemberutan. Mulai, mah senyum, kan gitu. Pah senyum, kan gitu. Serius ini. Kan senyumnya seorang istri ke suami itu ibadah. Ya, senyumnya. Itu senyumnya. Baru senyumnya aja udah ibadah. Luar biasa. Tapi senyumnya orang lain yang bukan mahramnya jadi laknat. Apa kamu senyum-senyum, kan begitu? Kita suami istri, luar biasa. Senyum gitu. Makan tidak ada lauk pauknya, senyum juga, kan enak. Luar biasa. Ya kali salah sendiri. Kenapa nggak nyari, kan gitu? Ya, luar biasa. Pokoknya kalau kembali kepada Quran, luar biasa. Intinya ketika kita berbuat sesuatu akan langsung angle itu lihat benang itu langsung Allah. Ketika senyum, Allah yang menciptakan mulutnya ini sehingga simetris itu senyum itu, kan gitu. Tidak jadi misalnya prisma kan gitu, tidak seperti itu, atau segitiga kan juga begitu kan gitu. Enak senyum, luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, jangan kotori Ramadan ini dengan friksi-friksi kecil. Karena dengan friksi-friksi kecil ini yang akan mengotori Ramadan. Apalagi kita mulai Ramadan ini dengan sama-sama untuk saling memaafkan. Jangan dulu dengan orang lain, dengan di rumah dulu aja. Suami istri dengan anak dan sebagainya. Mulai, bahkan tidak ada salahnya. Yang terakhir adalah untuk evaluasi. Tidak ada salahnya evaluasi rumah tangga di bulan Ramadan. Mah, apa yang harus papa rubah di bulan Ramadan ini?
1 katanya, kata istrinya. Apa? Itu kelek bau katanya. Ketiak bau. Oke, alhamdulillah yang bisa merasakan ketiak abi Umi, alhamdulillah, bukan Umi yang lain kan, begitu. Alhamdulillah pas kan gitu, luar biasa. Jangan ngamuk. Ini sepele-sepele ngamuk, ini sepele ngamuk, ini apaan? Nah, gitu. Terima kasih ya Mah ya, baik ya, akan Papa perbaiki ketiak ini dengan baik. Gitu. Enak. Enak hidup kita itu harusnya seperti enaknya kita ketika kita buang hajat kan itu. Kan berpegang teguh kepada gayung. Kan gitu. Enak kan gitu. Udah selesai buang hajat kan langsung plong kan gitu. Senyum-senyum, luar biasa. Kenapa sih di rumah tangga harus dibikin ruwet? Ya, mulai insyaallah. Ya ini menasihati diri sendiri ya. Luar biasa. Iya, siapa lagi? Mulailah, ayo. Kita sama-sama Ramadan ini evaluasi besar. Evaluasi rumah tangga, evaluasi diri. Diri juga harus kita. Kenapa ya? Saya udah menemukan Ramadan, ketika Ramadan ini masih sendiri-sendiri. Ada apa nih dengan saya? Padahal bab doa jelas. Di bulan Ramadan ini bab doa jelas. Masalahnya yakin enggak? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan dikabulkannya doa. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Tahun ini tidak mungkin engkau ciptakan kami tidak ada jodohnya. Tidak mungkin dan tidak mungkin engkau dolim. Ya Allah, berilah jodoh tahun ini ya Allah. Kalau bisa 30 hari nangis. Ya kan? Itikaf di sini. Nangis tiap hari. Saya yakinin akan ada yang ngedekati. Kok tertawa? Serius ini. Ya. Minimal ada yang nanya, kenapa Mas nangis terus? Kan begitu. Oh, belum ada jodoh, baik. Di rumah saya ada. Wah, gitu. Iya, siapa? Nenek katanya. Wah, ini banget. Allahu Akbar, mulai. Serius ini. Jangan-jangan kita tidak yakin dengan doa, inilah. Kalau kita sudah tidak yakin dengan doa, terus apa yang berarti, apa yang berharga dengan diri ini? Dengan Allah aja kita mempermainkan tidak yakin. Padahal harusnya yakin. Buktinya kita ini terakhir dari keyakinan orang tua kita akan mendapatkan anak. Nih, lahir. Dan orang tua kita berkeyakinan bahwa anaknya yang akan menyelamatkan, anaknya yang tidak akan mendustai, anaknya yang tidak akan membohongi, anak yang tidak akan mencelakakan. Orang tua kita punya keyakinan itu. Kalau orang tua tidak punya keyakinan itu, sudah dicekik. Yakin anak ini yang akan membunuh. Apaan? Dicekik, punya keyakinan. Sementara kita sudah besar, semakin tidak yakin. Padahal orang tua kita yakin. Yang belum nikah, yakin kan? Enggak. Saya tahun ini. Tahun ini. Umumkan ke yang lain supaya jadi doa. Salaman tahun ini ya. Ketemu lagi tahun ini ya. Wah, luar biasa. 40 orang tuh ngedoain. Doain. Wah, luar biasa. Dan yang ke-41 tanya ketika salaman, punya adik enggak? Kan gitu. Itu baru proposalnya. Jangan hanya kita minta didoain tanpa kita memproses dari sebuah doa. Karena ketika kita menanam nih. Kita udah nanam nih. Orang yang berdoa yang baik itu adalah ketika dia nanam langsung dia pupuk. Tidak dia tinggalkan. Kita udah nanam nih dengan doa. Tapi gak pernah kita menyemainya, gak pernah memupuknya. Ya sudah. 2. Hidup atau tidak itu udah jelas. Oleh sebab itu mulai sesudah kita berdoa, kita mulai nanya, kita mulai buat proposal, kita mulai nanya ke yang lain. Dan modalnya cuma 1. Kalau sudah diyakinkan, sudah dipikirkan oleh Allah. Jangan kiri kanan lihat. Ini kurang ganteng, ini kurang cantik. Nah.
Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat. Pertama, tidak dilihat rupanya, tidak dilihat fisiknya. Yang dilihat adalah hatinya. Takwanya inilah yang dilihat. Tapi kebanyakan manusia tertipu dengan melihat fisiknya. Mohon maaf, tidak diterima, ini kurang cantik. Mohon maaf, ini umurnya kurang muda katanya. Mohon maaf, ini tidak sepadan dengan saya katanya. Itu dan sebagainya. Coba mulai yang belum nikah, karena ada penelitian, nanti bukunya dibawa, dari sekian yang tertunda nikah ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama itu karena ketika usia emas dia menolak untuk dilamar. Yang kedua, dia pernah pacaran dilamar aja itu. Kemudian yang ketiga, udah jelas dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Coba mulai. Ya, mulai supaya kita tidak jadi suudon orang lain. Jangan-jangan ini ya, pacaran terus ya. Ini telat nikahnya. Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dengan 7 niat praktis untuk Ramadan ini sehingga memberikan guidance kepada kita bahwa Ramadan ini sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan, karena tidak mungkin Allah memberikan kewajiban tanpa ada faedahnya. Ini Ramadan syarat dengan faedahnya, oleh sebab itu tidak akan ada yang memberikan kepada kita pencerahan atau apapun kalau niat kita di Ramadan ini tidak pernah menancapkan niat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.